25 itu. Berarti masih ada 4 lagi nih, siapa yang belum hadir? Ya, catat aja. Coba Vale. Ini kelas Valeri bukan ya? Kelas Mahathir. Coba bantu saya cek siapa aja yang belum hadir. Udah kedeteksi yang belum hadir siapa aja? Mahathir? Ya Bu, sebentar Bu. Ini dua. Yang nggak hadir ada Reva Bu, sama siapa ya? Reva dia laki-laki atau perempuan? Laki-laki Bu. Udah Reva aja. Reva baru gabung tuh. Iya Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya agak terlambat ya. Sudah ada mahasiswa bimbingan dulu. Sebenarnya materi hari ini gampang, cuman materi hari ini yang akan dieksersiskan untuk UAS. Jadi tolong kalian yang punya kesadaran sendiri untuk memperhatikan supaya tidak tertinggal atau tidak kehilangan poin. Karena poin UASnya itu adalah 12% ya, 16%. Yang mana nanti kurang lebih ada 3 soal, salah satunya adalah soal materi hari ini. Silakan di record, boleh? Sudah di record, Mahathir? Mahathir? Ya Bu, sudah Bu. Ini sudah muncul PPT saya. Terlihat ini. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini materinya tentang job scheduling atau penjadwalan produksi, yang mana di sini ada 6 metode. Nanti mungkin saya agak cepat saja menyampaikan materinya, gitu ya, karena setelah ini mengajar kelas C juga. Nah, dari 6 metode ini sebenarnya gampang materinya, karena dia hanya penambahan dan pembagian, gitu ya. Nanti akan ada soalnya untuk exercise di hari ini, gitu ya. Ini akan dijadikan soal exercise untuk UAS, yang mana poin bobotnya adalah 5%. Jadi harapan saya dalam waktu 30 menit itu kalian jangan sampai menyanyiakan waktu karena nggak paham materinya, akhirnya kelamaan ngerjainnya sehingga kehilangan 15% poin. Nah, jenis-jenis dari penjadwalan operasi itu ada 3 jenis, yaitu sekuensi, input, output, kontrol, dan loading, yang mana maksud dari sekuensi di sini adalah pengurutan pekerjaan. Ya, jadi misalkan kita ke dokter nih. Nah, di dokter kita biasanya kan pakai nomor antri. Nah, yang datang lebih dulu itu biasanya dilayani lebih dulu, ya, yang dilayani lebih dulu.
Kayaknya kelas ini kemarin yang dapat tugas saya untuk kasih contoh LIFO ya, bener nggak sih? Kan ada FIFO sama LIFO. Kelas ini bukan? Halo? Kelas ini bukan yang dapat tugas untuk LIFO? Bukan Ibu. Oh bukan. Udah saya kasih contoh ya LIFO itu apa? Ada yang tahu nggak LIFO apa? Kan kalau FIFO gampang ya, first in first out. Kalau yang LIFO contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Move in first out bukan sih Bu? Singkatannya. Last in first out. Nah itu apa contohnya? Saya itu kelas ini kayak ini. Yang kayak di rak display itu nggak Bu? Rak display udah saya jelasin ya. Iya Bu, pernah Bu. Waktu offline Bu. Oke. Oh ya, berarti bukan kelas ini benar. Nah, jadi di sini juga sama, job scheduling itu ada nanti kurang lebih 6 jenis ya, 6 sampai 7. Yang pertama itu last come first service atau yang terakhir datang malah yang berikan servis duluan gitu ya. Kemudian ada first come first service. Ini adalah yang pertama datang yang di servis duluan, ini wajar gitu ya. Kalau misalkan kita menunggu antrian dokter itu biasanya dia pakai FCFS gitu ya, atau pakai Vivo istilahnya ya kalau dalam bahan baku. Kemudian ada yang early due date. Early due date ini berarti dia mencari jadwal terpendek ya, jadwal terpendek dari pekerjaan itu, urutan pekerjaan yang terpendek yang deadline-nya lebih dulu yang dikerjakan. Ada long processing time. Ini berarti dia mengerjakan pekerjaan yang panjang dulu waktunya. Kemudian ada short processing time, ini yang pendek dulu waktunya. Ada critical ratio dan slang remaining operation. Jadi ini ada 7 jenis dari job scheduling yang akan kita bahas hari ini. Nah, dari 7 jenis ini, yang pertama kita adalah mengatur dulu antriannya. Ya, antrian ini adalah barisannya ya, barisan dari pekerjaan. Jadi ibarat kata kita itu punya beberapa pekerjaan, kemudian pekerjaan itu kita atur. Misalkan kita pakai cara last come first serve atau LCPS, berarti kita mengurutkan pekerjaan yang terakhir datang, malah kita layani terlebih dahulu, gitu ya. Nah, konsepnya ada pada misalkan kita menata barang di display, itu barang yang kita letakkan lebih dulu itu kan posisinya pasti di belakang tuh. Nah, barang yang diletakkan terakhir oleh si karyawan itu malah posisinya di depan, sehingga barang yang posisi di depan ini malah diambil duluan, keluar duluan. Jadi dia last in, yang terakhir masuk, last yang terakhir in masuk ke kerak, malah yang first out, yang pertama keluar. Atau dengan konsep misalkan di sini ada ini ya, apa namanya, loading unloading barang gitu ya. Jadi misalkan di sini ada truk, di sini ada produk distribusi yang akan dibawa oleh truk atau kontainer ini, malah yang pertama masuk ke truk itu yang terakhir dikeluarkan atau mendapat pelayanan kayak gitu ya, contohnya seperti itu. Nah, ada empat rumus yang harus kita selesaikan dari 7 metode tadi, yaitu yang pertama adalah kita mencari waktu penyelesaian rata-rata. Waktu penyelesaian rata-rata itu adalah total dari waktu penyelesaian dibagi jumlah pekerjanya. Nah, ini mungkin bisa ditulis dulu sekarang sama kalian. Jadi nanti kalau misalkan saya kasih exercise on the spot, karena saya kadang kalau ngajar online sukanya surprise gitu ya, ada exercise mendadak. Misalkan kalian harus mengumpulkan latihannya di e-learning atau apa, nah silakan entah di screenshot entah dicatat. Jadi ada waktu penyelesaian rata-rata, ada utilitas, ada keterlambatan rata-rata, dan rata-rata jumlah pekerjaan. Waktu penyelesaian rata-rata itu adalah total waktu penyelesaian atau CT dibagi dengan jumlah pekerjaannya, ada berapa jobnya. Kemudian utilitas itu adalah total waktu proses dibagi dengan total waktu penyelesaian dikali 100%. Ya, biasanya ini sama kayak produktivitas gitu ya, bentuknya persentase. Kemudian di sini keterlambatan rata-rata
adalah total dari keterlambatan dibagi jumlah pekerja, dan yang terakhir rata-rata jumlah pekerjaan itu adalah total waktu penyelesaian dibagi total waktu proses. Nah, misalkan saya punya contoh seperti ini. Ada 5 jenis pekerjaan, yaitu A, B, C, dan E, yang mana di sini ada waktu pengerjaannya. Waktu pengerjaan ini berarti si pekerjaan A itu lama pengerjaannya 3 hari, yang B 4 hari, C 2 hari, D 6 hari, E 1 hari. Dan di sini ada jangka waktu pengerjaan, itu adalah deadline, ya, berarti pekerjaan A itu deadline-nya 5 hari, yang B 6 hari, yang C 7 hari, yang D 9 hari, yang E 2 hari. Ini deadline-nya. Kemudian kalau kita mau pakai kasusnya LCFS schedule atau tipe last come first service, berarti yang terakhir datang, anggap aja job A, B, C, D, E ini dia datangnya berdasarkan urutan pekerjaan. Misalkan di hari yang sama, hari ini tanggal 18, itu pekerjaan A itu datang jam 7 pagi. Kemudian jam 9 datang yang B. Kemudian jam 10 yang C. Kemudian jam 1 yang D. Kemudian yang E itu jam 3 sore misalkan ya. Nah, malah yang kita kerjakan itu yang E dulu. Makanya urutannya jadinya ED, urutannya EDCBA. Urutannya EDCBA. Sehingga ini tinggal kita salin ulang. Bentar ya. Kita tinggal salin ulang sesuai yang ini tadi ya. Misalkan si E-nya itu dikerjakannya butuh waktu 1 hari ya. Kemudian yang A-nya 3 hari, jadi ini kita salin ulang berdasarkan kesesuaian urutannya yang A-nya 3 hari. Nah, kemudian setelah itu kita bikin tabel alur waktu. Alur waktu di sini ya, itu caranya gampang. Yang pertama kita lihat pekerjaan E itu dikerjakan lebih dulu, dia butuh waktu 1 hari. Berarti kalau kita mulainya dari yang 0, berarti 0 ditambah 1, berarti itu 1 hari udah selesai nih ya. Sedangkan dia deadline-nya 2 hari. Terlambat nggak? Enggak. Paham ya sampai sini? Bisa diikutin? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke, dia nggak terlambat karena dia sudah selesai di hari pertama, deadline-nya hari kedua. Kemudian di sini yang D, dia 6 hari, berarti di 1 kita udah habis nih 1 hari waktu kita, ditambah 6 hari untuk pengerjaan ini. Ibaratnya ini udah tanggal 19, berarti kita mulainya 19, dimulai tanggal 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berarti si D-nya ini baru selesai di tanggal 25 nih, atau hari ke-7. Jadi 1 tambah 6, hari ke-7. Terlambat nggak? Deadline dia hari ke-9. Terlambat nggak? Tidak terlambat ya. Jadi 0 di sini. Nah, yang C-nya ini pengerjaannya 2 hari. Di sini 7, kita udah di hari ke-7, berarti 7 tambah 2, berarti kita selesai di hari ke-9. Nah, ini terlambat nggak? Deadline dia hari ke-7, terlambat nggak? Terlambat ini. Terlambat dia. Iya, terlambatnya berarti 9 dikurangi 7, terlambat 2 hari. Ini juga sama, ini 4 hari, berarti 9 tambah 4, 13, di sini 6 hari, 13 di 6, itu 7 hari terlambatnya. Kemudian yang A ini butuh waktu 3 hari, berarti 13 tambah 3 itu 16 hari, padahal deadline dia hari ke-5, baru jadi hari ke-16, berarti terlambatnya 11 hari. Ya. Nah, terus kalau sudah, kita totalin semua. Yang pertama kita totalin adalah keterlambatan misalkan. Keterlambatan ini berapa? Keterlambatan totalnya 2 tambah 7 tambah 11 gitu ya. Berarti 13 tambah 7 itu adalah 20. Kemudian alur waktunya kita totalin juga. 1 tambah 7 tambah 9, 17, 17 tambah 13 itu 20, 20 tambah 16 ya. Benar nggak? Ini 10, 10, 17, 17 tambah 13, 30, 30 tambah 16, 46 ya, 46. Nah, kemudian kita hitung rata-ratanya. Rata-rata alur waktu 46 bagi 5 ya. Sesuai ini tadi, cuman ini kurangnya. Jadi waktu penyelesaian rata-rata sama dengan jumlah total. Jumlah totalnya berarti yang ini ya, PT ini 46 dibagi dengan 5. 5 adalah jumlah pekerjaannya, 9,2 ya. Terus apalagi yang dihitung adalah utilitas sama keterlambatan rata-rata.
keterlambatan dulu di sini. Keterlambatannya berarti di sini totalnya tadi 20 dibagi dengan jumlah pekerjaannya juga 5, berarti 4. Ya. Kemudian utilitasnya itu adalah total waktu pekerjaan. Total waktu pekerjaan itu yang ini di total ya, waktu pekerjaannya. Berarti 1 tambah 6, 7, 7 tambah 2, 9, 9 tambah 4, 13, 13 tambah 3, 16. Berarti dia 16 ya. Di sini kalau kita lihat rumusnya PT dibagi CT, berarti 16 dibagi dengan 46 ya, dikali dengan 100, berarti 34,8. Apalagi nih yang belum dicari? Yang belum dicari adalah rata-rata jumlah pekerjaannya, yaitu CT bagi PT ya. CT bagi PT berarti berapa CT-nya? CT-nya 46, PT-nya berapa? 16, berarti 46 bagi 16. Jadi rata-rata pekerjaan itu kebalikan dari utilitas. Kalau ini 16 bagi 46 dikali 100, kalau itu 46 bagi 16 saja. Ya, jadi ada 4 yang harus dicari. Oke, coba silakan. Ini PPT-nya udah saya kasih belum? PPT hari ini. Udah saya kasih belum PPT-nya? Nggak ada yang nyautin, jangan-jangan saya terpental ya? Belum, Ibu. Terakhir cuma yang line balancing itu. Belum. Oke, coba silakan kerjakan ini, saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Langsung coret-coret aja foto, terus kirim di WA ke saya. Bu, saya mau nanya, Bu. Ini yang dikerjain tuh waktu pengerjaannya yang kecil dulu apa yang gede dulu, Bu? Ini LCVS, kayak gini tadi caranya, ya. Kasus LCVS. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang ya. Ini 11.08 di jam saya, berarti sampai jam 11.13. Di Japri aja ke saya, WA. Nanti saya nilai berdasarkan yang WA ke saya. Ditulis di tangan, dicoret-coret, terus langsung difoto. Tadi rumusnya udah dicatat kan, 4 perhitungan. Silakan. Tiga menit lagi. Dua 25 itu. Nadia jam 1 kali ya.
Iya, biar saya baca-baca dulu ya. Sudah selesai? Ada satu yang ngumpulin. Kenapa tidak bisa diunduh? Namanya oke, kita lanjut ya. Waktunya udah habis. Jadi terakhir deh 11.15. Kalau misalkan WA saya di atas 11.15, enggak saya nilai ya, karena nanti saya bahas habis ini. Jadi yang dapat nilai adalah yang WA saya sebelum 11.15. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kayak mana ya. Nanti yang lainnya di exercise selanjutnya. Ini 1 menit lagi deh, kasih toleransi. 1 menit lagi. Harusnya ngitungnya sampai itu ya, sampai yang 4 cara tadi ya. Kalau nggak sampai 4 cara, sih lagi setengah. Oke, saya closing sampai si terakhir adalah Rashid ya. Nah, saya ada satu lagi. Ini apa ini? Ini baru ngerti doang. Zahra. Ini Zahra belum ngerjain, ini baru ngerti. Oke.
Nur Alifa diterima. Nah, udah ya. Udah saya closing ya sampai Nur Alifa. Karena sudah jam 11.16. Nah, jadi hasilnya ya, hasilnya seperti ini ya. Nanti kalian bisa cek benar apa tidak hasil kerjaan kalian. Tadi saya lihat jelas udah ada yang benar juga, tapi ada yang salah juga gitu ya. Masih ada yang salah juga. Jadi tadi kalau kita misalkan punya pekerjaan A, B, C, D, E, kemudian di sini kita pakai LCPS, berarti pekerjaan kita jadi EDCBA ya, jadi EDCBA, sehingga kita tinggal urutkan ulang lagi ya EDCBA, kemudian kita lihat di sini pekerjaan E itu dikerjakan selama 9 hari, padahal deadline-nya adalah 23, berarti 0 tambah 9 itu 9, tidak terlambat karena dia sudah selesai di hari ke-9 dan dia butuh deadline-nya di hari ke-23, dia tidak terlambat. Kemudian pekerjaan D itu 9 tambah 3 yaitu 12, berarti dia juga tidak terlambat karena dia udah deadline-nya hari ke-15 ya. Pekerjaan C itu 12 tambah 8 itu adalah 20, dia terlambat berapa? 2 hari. Pekerjaan B itu 20 tambah 2 itu 22, dia terlambat berapa? 16 hari. Pekerjaan A itu 22 tambah 6 itu 28, terlambat 20 hari. Terus kita total. Yang pertama total alur waktunya kita total dulu, 9 tambah 12 tambah 20 tambah 22 tambah 28 itu adalah 91 hari. Kemudian rata-rata alur waktu tinggal 91 bagi 5 pekerjaan, berarti 18,2. Rata-rata keterlambatan ini di total 2 tambah 16 tambah 20 itu adalah 38 dibagi 5 7,6. Kemudian persentase utilitas waktunya adalah total waktu pekerjaan ini adalah 28 dibagi dengan 91 dikali 100% atau 30,8% ya. Kemudian rata pekerjaannya 91 bagi 28, kembalikannya. Nah, tadi kayaknya masih ada yang salah nih di bagian utilitas ya. Oke, nanti diperhatiin lagi ya, jangan sampai kelas ujian salah. Nah, lanjut, itu tadi LCFS. Sekarang FCFS. FCFS konsepnya sama, cuman bedanya dia mirip seperti FIFO, yang mana dengan rumus yang sama juga, tapi kita mengerjakan apa yang dikerjakan yang datang lebih dulu, gitu ya, kayak sistem FIFO. Jadi di sini ada beberapa teorinya, tapi saya tidak masuk ke teori. Misalkan saya punya contoh seperti ini nih, ini aja dingin. Nah, saya punya contoh seperti ini. Ada pekerjaan A, B, C, D, yang mana pekerjaan A, B, C, D-nya itu punya prosesnya seperti ini dan deadline-nya ini. Nah, berarti kalau kita pakai FCFS, ini langsung aja dikerjakan. Karena kita tidak perlu mengurutkan pekerjaannya lagi, jadi pekerjaannya itu masih sama A, B, C, D, E. Ya, masih sama. Kemudian aliran waktunya, ini dikerjakan 6 hari, 0 tambah 6 berarti 6. Ya. Kemudian pekerjaan B, 6 tambah 2 itu 8. Pekerjaan C, 8 tambah 8, 16. Pekerjaan D, 16 tambah 3, 19. Hari ke-19 jadinya pekerjaan E, 19 tambah 9, 28. Kita cek keterlambatannya. Ini batas waktu deadline-nya. 6 sama 8, tidak terlambat. Karena dia sudah jadi di hari ke-6. 8 tambah 6, terlambat 2 hari. 16 sama 18, tidak terlambat gitu ya. 19 tambah 6 sama 16, itu terlambat 4 hari. 28 sama 23, terlambat 5 hari. Keterlambatannya di total. Ya, kemudian aliran waktunya juga di total, proses pekerjaannya juga di total. Jadi kita nanti akan dapat hasil dari rata-rata aliran waktu tinggal 77 bagi 5, kemudian rata-rata keterlambatan 11 bagi 5, kemudian utilitasnya itu 28 bagi 77, kemudian jumlah pekerjaannya 77 bagi 28, kebalikannya. Nah, yang ini ya, benar kan, 28 bagi 77 kali 100% utilitasnya ini. Jumlah pekerjaannya 77 bagi 28, kebalikannya gitu ya. Ini hitungannya jadi sangat sederhana sebenarnya kalau kalian memperhatikan. Kemudian di sini contoh soal lagi ya, sama kalau kita masih pakai FCFS, kita langsung kerjakan saja gitu ya, sehingga nanti kita dapat angka-angkanya dari total keterlambatannya, berarti rata-ratanya tinggal dibagi 6, jadi 6 ya. Kemudian aliran waktunya 182, berarti rata-rata aliran waktu itu 182 bagi 6 ya. Kemudian utilitasnya itu adalah 48 bagi 182, kemudian dikali 100%, kemudian rata-rata pekerjaannya 182 bagi 48. Ini hasilnya ya.
482 bagi 48 ya, rata-rata pekerjaan utilitasnya 48 bagi 182 kali 100% ini harusnya, jadi 26,4 ya. Jadi cukup gampang sebenarnya. Sampai sini dulu. Ada yang masih belum paham nggak? Pertanyaan saya. Untuk LCFS dan FCFS. Ada yang belum paham? Paham, Ibu. Oke. Nah, lanjut ya. Siapa tahu nanti ada checkpoint lagi atau quiz lagi. Sekarang EDD. Kalau EDD ini sederhananya kita mengerjakan yang deadline-nya dituntut lebih dulu. Misalkan tadi hari ini saya dapat 5 job nih. Job A, B, C, D, E gitu ya. Tapi job C itu tuh besok harus jadi. Walaupun job C itu datang di waktu yang ketiga, tapi dia harus saya kerjakan terlebih dahulu karena dia deadline-nya sama dengan yang tadi ya. Saya misalkan punya soal seperti ini. Kalau saya punya soal seperti ini dengan saya kerjakan pakai EDD, jadi huruf pekerjaannya urutannya jadi apa? Coba. Pekerjaannya. B, A, D, C sama E. B, A, D, C, E. Coba kita cek ya. B, A, D, C, E, A. Benar. Mahathir. Ya. Jadi yang dilihat itu adalah deadline yang ini, batas waktunya ini kita urutkan dari yang paling cepat ingin selesai sampai yang paling lama durasinya, batas waktu deadline-nya. Jadi B, A, D, C, E. Sehingga ini kita salin ulang. B berapa lama? Sebentar. B 2 hari nih. B 2 hari kita salin. Deadline-nya hari ke-6. A 6 hari, deadline-nya hari ke-8. Nah, ini kalau sudah seperti ini kita punya aliran waktu. Aliran waktunya sama prosesnya tadi ya. Kita kerjakan B dulu. B-nya waktunya 2 hari, berarti 0 tambah 2 itu 2 hari. Kemudian A-nya 6 hari, berarti 2 tambah 6 itu 8 hari. D-nya itu 3 hari, berarti 8 tambah 3 11 hari. C-nya 8 hari, 11 tambah 8 19. E-nya 9 hari, 19 tambah 9 28. Kita lihat deadline-nya. Ini sudah jadi di hari kedua, berarti dia tidak terlambat. Ini di hari ke-8 sama, berarti dia tidak terlambat juga. Ini sudah jadi di hari ke-11, dia tidak terlambat. Ini jadinya di hari ke-19, terlambat 1. Ini jadi di hari ke-28, terlambat 5. Kalau kita lihat EDD ini keterlambatannya nilainya cukup kecil dibandingin metode-metode sebelumnya ya. Terus kalau kita sudah punya totalannya, kita tinggal masukkan rata-rata keterlambatan berarti 6 bagi 5. Ya. Rata-rata aliran waktu 68 bagi 5. Ya. Utilitas 28 bagi 68. Jumlah pekerjaan rata-rata 68 bagi 28. Nah, jadi gampang ya sebenarnya ya. Nah, nggak ada yang sulit sebenarnya materi hari ini. Ya. Nah, sekarang misalkan saya punya contoh ini. Silakan dikerjakan EDD, saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Sampai 11.30 ya. Ini beneran 5 menit nih sekarang nih. Terutama tadi yang belum dapat nilai ya. Kalau yang merasa tadi sudah ngumpulin dan nilainya sudah oke, nggak ambil poin ini juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan tadi belum ngumpulin atau sudah ngumpulin nilainya masih salah, silakan diupayakan yang pekerjaan yang ini sekarang benar.
Astagfirullahaladzim. Lagi punya, lagi nunggu. Akan ngerjain tugas. Udah. Ini mau kelasnya jamu. Kemarin. Dan tempat banyak anak saya. Tester. Aku bawa pulang. Lupa makan. Semua lagi ke sini. Itu nih enak ya, channelnya Nora suka banget. Gimana? Sudah selesai? Sudah ada yang selesai? Dua menit lagi ya. Lupa lagi ini.
Oke, waktunya habis ya. Udah, saya download dulu itu. Itu. Udah agak lebih banyak ini. Nanti saya absensi berdasarkan hadiran. Ini suara saya masuk nggak? Suara saya terdengar nggak? Terdengar Ibu. Dengar Bu. Nah, ini kami memang tidak masuk di saya. Suara kami memang tidak masuk. Oke, saya tutup dulu ya, saya closing ya pengumpulannya ya. Kita bahas. Nah, ini terakhir guys ya. Oke, closing. Nah, saya closing ya pengumpulannya ya. Nah, jadi kalau kita punya soal seperti ini suara saya masuk nggak? Masuk Ibu. Ini masuk. Ya udah deh, nggak usah pakai ini. Oke, kita lanjut ya. Coba kalian bersuara, biar saya mau cek dengar ya. Iya Bu. Iya Bu. Saya bisa terdengar? Terdengar Ibu. Oh, belum saya kerasin. Bisa terdengar suara saya? Terdengar Ibu. Oke, lanjut ya. Nah, jadi tadi urutannya A, B, C, D, E, F itu menjadi yang paling kecilnya itu adalah B, berarti B terus apa lagi? B, D, ya. B, D, A, E, C, F. B, D, A, E, C, F. Ya. Jadi seperti ini, ya. Kemudian kita lakukan perhitungan sama, ya. Kemudian kita hitung nih, nah, jawabannya ini. Jadi kalian cek benar nggak sih jawaban kalian tadi 28,57%, 3,5 sama 5,5 angkanya ketemunya ya. Nah ini untuk E, D, D. Nah kemudian materi yang selanjutnya udah selesai kan, yang D, D ini gampang materi. Yang ini nih, sekarang LPT, SPT, CR dan SR. Ya. LPT itu long process time, berarti
berarti yang waktunya yang lama yang kita kerjakan duluan nih. Oke. Jadi di sini ada teorinya, oke, saya skip saja teorinya, gitu ya. Kemudian di sini urutan pekerjaannya, ya, manfaatnya. Nah, LPT di sini kita urutkan berdasarkan waktu proses terpanjang. Jadi pekerjaan yang lama dikerjakannya kita kerjakan duluan, bukan deadline ya, tapi lamanya pekerjaan. Nah, kemudian setelah kita urutkan berdasarkan lamanya pekerjaan, baru kita kerjakan. Contohnya misalkan ini nih. Saya punya pekerjaannya sekarang bukan A, B, C, D, tapi pekerjaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai pekerjaan 10. Nah, dari pekerjaan 1, 2, 3, 4, 5 ini yang paling lama yang mana pekerjaannya? Huruf angka berapa? Pekerjaan 7. 8, Bu. 4. Ya. Pekerjaan nomor 4 kita harus kerjakan dulu karena dia waktu prosesnya 8 jam. Habis nomor 4 5. 5. Gitu ya, rutinnya ya. Berarti 4, 5. Bu, kalau ada yang sama angkanya kayak misalkan pekerjaan nomor 3 dan 7, ya udah 3, 7 gitu aja, urutin dari yang terkecil dulu boleh gitu ya. Sehingga dari sini kita jadi seperti ini, 45 nih, yang pertama 45. 45, 2, 1, 8, 9, 3, 7, 6, 10, yang mana pekerjaannya urut ya, dari yang paling lama 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 2 sampai yang paling cepat pengerjaannya. Kalau sudah seperti ini kita kerjakan dengan cara yang tadi lagi, menyelesaikan 4 datanya. Tapi di LPT ini ada yang agak berbeda karena kita harus menggambarkan pekerjaan itu. Nah, gambarnya itu namanya Gantt chart. Gantt chart. Jadi chart Gantt namanya ya, GANT ya, chart itu grafik, yang mana Gantt chart ini di sini hubungan antara waktu dan mesin. Waktunya di sini menunjukkan jamnya tadi, kemudian mesinnya di sini ada misalkan mesin 1, 2, 3. Saya ibarat kata punya 3 mesin, kemudian saya harus membagi pekerjaan 10 pekerjaan tadi ke dalam 3 mesin itu. Pekerjaan pertama yang harus dikerjakan tadi pekerjaan nomor 4 katanya. 4. Berarti 4 kita taruh di bawah dulu nih. Perhatikan ya. 4 taruh di bawah dan di situ dia 8 jam katanya. Jadi dia selesai di sini di mesin pertama pekerjaan 4. Kemudian apalagi pekerjaan 5. Pekerjaan 5 ditaruh di mesin kedua karena mesin kedua menganggur. Berapa lama? 7 jam. Kemudian pekerjaan 2. Pekerjaan 2 di mesin ketiga. Sekarang yang selesai duluan mana? Mesin ketiga, yaitu pekerjaan 2 selama 6 jam. Berarti habis 2 itu pekerjaan 1. Pekerjaan 1 kita mulai di mesin ketiga. Paham ya? Karena dia selesai duluan. Selama berapa lama? 5 jam. Berarti kita mulai dari 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sampai jam ke-11. Kemudian mana lagi yang lebih selesai? Pekerjaan di mesin kedua. Ya berarti kita lanjut di pekerjaan 8. Jadi alurnya jadi seperti ini nih. Nih, pekerjaan 4 dikerjakan di mesin pertama. Pekerjaan 5 di mesin kedua. Pekerjaan 3 di mesin pekerjaan 4 dikerjakan di mesin pertama, pekerjaan 5 di mesin kedua, kemudian pekerjaan 2 di mesin ketiga. Habis 2 apa nih? 1 di mesin ketiga karena dia udah selesai duluan. Kemudian habis 1 berapa? 8 di mesin kedua karena dia juga udah lebih selesai duluan. Kemudian baru yang 9. Habis itu mana yang selesai duluan? Mesin ketiga lagi nih, mesin ketiga lagi. Berarti kita naik lagi menyelesaikan pekerjaan 3. Kalau 9 kan 3. Baru pekerjaan 7, baru pekerjaan 6, dan terakhir pekerjaan 10. Sampai sini bisa diikutin untuk membuat gambarnya? Paham? Paham, Bu. Bisa, Bu. Biasanya kadang ya ujian saya suruh sampai gambar, harus bisa sampai gambar seperti ini ya. Ini untuk LPT. Kalau SPT kebalikannya. Kalau SPT pekerjaan yang selesainya lebih cepat gitu ya. Nah, jadi dia dikerjakan dulu. Kalau tadi kan urutannya 4, 5, 2, 8, 1, 9, 7, 3, 10, 6. Ini kebalikannya 6, 10, 3, 7 dan seterusnya. Itu ya. Nah, cara masukin ke dalam gambarnya itu juga prinsipnya sama. Yang dikerjakan dulu mana? 6. Berarti 6 taruh. Habis 6, 10. Habis 10, 3. Ini selesai duluan mana? Bukan yang ini yang selesai duluan, bukan yang paling atas. Tapi mulai dari 6 mesin pertama lagi nih. Ya kan? Yaitu pekerjaan 7 ditaruh di mesin pertama. 7, habis 7 berapa? 9, habis 9 berapa? 1. Yang selesai duluan mana?
bukan mesin yang ketiga tapi mesin pertama lagi, berarti 8 mulai di sini. Habis 1 kan 8 mulai di sini ya. Jadi nanti polanya jadi gini, set. Nah, balik ke bawah. Set, set, balik. Set, set, balik. Agak beda ya polanya ya dengan yang tadi ya. Tapi bisa dipahami? Ibu, saya pengen nanya, Bu. Iya. Polanya itu selalu berurutan kayak gitu, Bu, dari atas ke dari bawah ke atas, terus nanti dari atas lagi ke bawah lagi kayak gitu, Bu. Iya. Iya. Makasih, Bu. Jadi kalau SPT dari atas ke bawah, tapi kalau LPT, perhatikan LPT beda ya. Nih, kalau LPT kita ke atas, habis di atas ke sampingnya. Habis ke sampingnya baru ke bawah pelan-pelan. Terus baru habis ke bawah pelan-pelan baru ke atas. Ya, ke atas baru ke bawah pelan-pelan, baru ke atas. Kalau yang ini kan enggak, dia ke atas terus ke bawah. Ya, bukan baru ke atas tapi langsung ke bawah gitu ya. Baru dia naik ke atas pelan-pelan. Kalau tadi turun ke bawah pelan-pelan. Baru ke bawah lagi, naik ke atas pelan-pelan, baru ke bawah lagi. Gitu ya, polanya ya. Sederhananya kita cari aja yang mesinnya lebih dulu, selesai yang mana. Gitu ya. Nah, terus Ibu, ini nanya, Bu. Ya, boleh. Untuk yang LPT tadi kan di mesin ke 1 sama mesin 3 ini kan sama-sama di jam ke-14, Bu. Kenapa yang pekerjaan ke-10 masuknya mesin ke-3, Bu? Yang ini ya? Mana sih? Ini kan Bu, yang pekerjaan 10 kan ini kan mesin 1 sama mesin 3 sama, Bu. 14. Waktunya selesainya sama ya. Oke, biar polanya masih ini, masih polanya mengikuti ritmenya. Semisal nanti mesin 1 lebih Bu, lebih sedikit waktu jamnya, itu berarti masuk ke 1 atau ke atas, Bu? Masuk ke 1 kalau mesin 1 lebih sedikit. Oke, Bu, makasih, Bu. Kayak ini kan dia sama ya, mesin 1 sama 2 kan berhentinya sama di jam 12 kan. Habis itu habis pekerjaan habis 3 kan kita ke 7. Kenapa 7-nya nggak yang di sini gitu ya? Mesin 1 gitu. Tapi kan dia 7-nya ngikutin ritme ini gitu ya. Ritme ya, kedua dulu baru mesin ke 1. Nah, pokoknya intinya yang mesin berhenti duluan kita langsung kasih pekerjaan biar mesin itu nggak bengong gitu ya. Mesinnya nggak bengong. Nanti kalau sudah diurutkan seperti ini, kita bisa selesaikan, lanjutkan. Atau kayak misalkan saya punya contoh soal seperti ini tapi tidak digambar ya, tapi sama ini misalkan saya mau pakai ini pakai apa ya, ini sebentar. Oh, ini digambar nih. Ini pakai diselesaikan pakai LPT. Berarti dia cari yang long dulu. Yang long berarti urutannya apa? C, E, dari A, B, C, D ini. C, B, C, E, B, A, D. B, E, A, D ya. C, E, B, A, D. Ya. C, E, B, A, D. Sama kan ya? Nah, ini sama. Terus kita masukin di sini C, habis C apa? E, habis C apa? B, habis B, A, terus D. Nah, ini kita bisa menghitung ininya ya, menghitung aliran waktunya, menghitung keterlambatannya gitu ya, dengan urutan C, E, B, A, D. Kemudian dapatlah hitungan-hitungan berapa itu rata-rata penyelesaiannya atau aliran waktunya, utilitasnya, berapa rata-rata jumlah pekerjaannya, dan berapa rata-rata keterlambatannya. Nah, ini seperti ini. Yang SPT juga sama, kita selesaikan juga ya. Jadi kalau ada SPT di sini, ada soal SPT, kita bisa gambar. Misalkan di sini ya, ini beda lagi nih, ininya bukan ABCD, bukan 1, 2, tapi sirup, oli, sampo, parfum. Berarti kalau pakai SPT mana dulu urutannya? Yang pertama sirup, parfum, sampo, oli. Sampo, oli. Sirup, parfum, sampo, oli. Sirup, parfum, sampo, oli. Ya, terus kita selesaikan semuanya gitu. Ini nggak digambar, tapi sebaiknya ini digambar gitu ya. Terus dapat totalnya, terus bisa kita hitung rata-ratanya dari total itu sehingga dapat angka-angkanya seperti ini, gitu ya. Gampang ya sebenarnya ya prosesnya ya. Nah, kemudian ini juga sama. Nanti ini exercise aja lah pas UASnya nanti ya. Nah, ini juga sama, ini ya
Diurutkan, coba urutkan yang ini SPT. Jadinya B, Yang C. B, B, D, 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 A, A, C, E. C, E. C, E. B, D, A, C, E. Sama ya urutannya ya. Terus ditotalin sehingga nanti dapat rata-ratanya. Rata-ratanya ini ya. Ada 13, 3,10, 2,3, dan 1,8. Pakai rumus yang sama. Saya kalau melihat rumus kilas ini udah langsung hafal gitu rumusnya, gampang sebenarnya. Rumusnya itu kan cuma 9 bagi 5 rata-ratanya. Kemudian aliran waktu bagi 5 itu rata-ratanya. Kemudian utilitas itu 28 bagi 68. Rata-rata pekerjaan 28 bagi 65. Rata-rata dikali 100%. Rata-rata pekerjaan 65 bagi 28. Udah rumusnya cuma itu. Gampang ya. Harusnya langsung ingat ya ujian. Nah, ada dua lagi metode yang agak berbeda perlakuannya, yaitu SRO. Kalau SRO ini kita aturan urutan prioritas yang menentukan prioritas dengan cara membagi nilai flex dengan jumlah pekerjaan tersisa termasuk yang dijadwalkan. Di sini ada rumus due date min today dikurangi total soft time remaining dibagi number of remaining operation. Ya, jadi ada due date min today dikurangi total soft time remaining dibagi number of remaining operation. Saya ada tambahan informasi soft time remaining sama number of remaining. Ya. Kemudian di sini ada due date dikurangi today. Due date itu deadline. Ya, deadline. Jadi ada 3 tambahan informasi saya. Yang pertama adalah today-nya, today date. Kayak seperti ini nih. Di soal ini dia kasih tahu bahwa hari ini adalah hari ke-15. Berarti itu adalah today date-nya. Ya. Kemudian ini ada pekerjaannya A, B, C, D, E. Ini ada lama waktu pekerjaannya dan ini ada due date-nya atau deadline-nya. Ya. Kemudian ada akan memasukkan di sini soft time-nya di sini, remaining-nya sebagai pembagi. Sehingga kita cari SRO-nya dulu. Dengan cara berarti tadi rumusnya due date dikurangi sama today, berarti 162 dikurangi 150 gitu ya. Dikurangi soft time 9 dibagi remaining operation 10. Berarti 162 dikurangi 150 dikurangi 9 bagi 10. Yang ini 158 dikurangi 150 dikurangi 6 bagi 9. 152 dikurangi 150 dikurangi 1 bagi 1. 170 dikurangi 150 dikurangi 18 bagi 8. Ya, 154 dikurangi 150 dikurangi 8 bagi 5. Nah, sehingga dapatnya ini nih. Ya. Jadi 162 dikurangi 150 dikurangi 9 bagi 10. Ini bagi 9. Nah, saya dapat angka-angkanya ini 0,3, 0,2, 1, 0,25 dan minus 0,8. Urutkan dari nilai terkecil. Ingat ya, urutkan dari nilai terkecil. Berarti yang nilai terkecil adalah minus 0,8. Berarti urutan pekerjaannya adalah 1. Ini kodenya ini A101 ini maksudnya nggak usah peduliin ya. Kode-kodenya ini A, B, C, D, E pokoknya sama kayak gini. A, B, C, D, E. Mana berarti urutannya 1 untuk E, kemudian 2 untuk B, kemudian 3 untuk D, kemudian 4 untuk A, dan 5 untuk C. Berarti urutan saya adalah E, B, D, A, C. Oke ya, paham ya sampai sini? Ada 5 untuk SRO. Jadi ngurutinnya kayak gini. Dia menghitung dulu nilai SRO-nya, yang paling kecil urutan pertama. Jadi E, B, B-nya kan dapatnya 0,2 ya. Kemudian D, D-nya dapatnya 0,25. Kemudian A-nya 0,3, baru yang terakhir adalah C, C1. Kalau saya punya tabel baru E, B, D, A, C, berarti saya bisa hitung kelanjutannya dengan data yang ada. Kemudian saya bisa kerjakan 4 tadi ya, yaitu rata-rata keterlambatan, rata-rata aliran waktu, utilitas, dan rata-rata pekerjaan. Ya. Nah, yang CR tidak sama prinsipnya. Di sini dia bilang bahwa memiliki kecenderungan lebih baik daripada FCFS, SPT, LPT, dan EDD, gitu ya. Ada kriteria keterlambatan pekerjaan rata-rata. Di sini menunjukkan critical ratio dari kritis merupakan satu angka indeks yang dihitung dengan membagi antara rata-rata yang tersisa hingga jatuh temponya. Nah, dia ada standarnya yang mana jika CR-nya kurang dari 1, pekerjaannya terlambat dari jadwal. Jika CR sama dengan 1, pekerjaannya sesuai di tepat waktu. Tapi kalau lebih dari 1 berarti pekerjaannya itu sudah diselesaikan sebelum jadwalnya.
ya. Rumus untuk menghitung CR adalah waktu yang tersisa dibagi hari kerja yang tersisa atau tanggal jatuh tempo dikurangi tanggal hari ini, ya, due date min today dibagi waktu pekerjaan yang tersisa. Sehingga misalkan saya punya contoh seperti ini. Datanya sama kayak yang tadi gitu ya, dan sekarang kita ada di hari ke 150, berarti today 150, ada kode A, B, C, D, E gitu ya. Ini ada waktu prosesnya juga sama dengan yang tadi, ini data bulannya juga sama, kemudian ada informasi remaining operation dan stop time remaining. Bedanya adalah kalau mencari CR tadi 162 dikurangi 150 today dibagi dengan remaining ya tadi ya, dikurangi stop time dulu dibagi remaining. Kalau ini stop time-nya sebagai pembagi. Oke ya, ingat ya. Jadi kalau yang CR stop time-nya sebagai pembagi. Nanti tinggal 162 dikurangi 150 bagi 9, 158 dikurangi 150 bagi 6 dan seterusnya. Nah, saya juga punya angka yang mana angka paling rendahnya adalah yang E 0,5, kemudian disusul dengan B 1,1, kemudian habis itu adalah B atau A atau B sama aja, kemudian yang C terakhir. Sehingga urutan saya menjadi E, D, A, B, C. Sedangkan yang SR tadi E, B, D, A, C. Beda ya, urutannya jadi beda walaupun awal dan akhirnya sama-sama E dan C. Oke ya, paham ya? Nah, kalau sudah baru kita lanjutkan pekerjaan. Urutan tadi E, D, B, A, C. E, D, B, E, D, A, B, C. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama, kita totalin masing-masing dan kita hitung 4 komponen yang diperlukan. Yang ini juga sama nih, ini harusnya saya exercise-in tapi nggak apa-apa deh. Dia 25 today-nya, informasinya, ini batas waktu dan ini adalah waktu pekerjaannya atau lama pekerjaannya. Sehingga deadline-nya 30 dikurangi 25 dibagi 4. Oh maaf, ini bukan lama pekerjaan. Waktu untuk pekerjaan sisa, stop time-nya tadi ya. Waktu sisanya, ini 30 min 25 dibagi 4, 28 min 25 bagi 5, 27 min 23 bagi 2. Jadi sehingga urutannya adalah B, C, dan A. Saya punya urutan pekerjaan B, C, A. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Cukup jelas? Untuk yang exercise lainnya kita lanjut di UAS ya nanti ya. Saya akan berikan exercise-nya di UAS-nya, latihannya. Tapi secara garis besar nggak susah sebenarnya ya, karena cuma tambah bagi saja. Kalau kalian tadi ngikutin dari awal fokus, harusnya nggak kesulitan ya. Nanti tinggal dibikin aja sheet-nya untuk kalian mempermudah mengerjakan itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya tutup kelasnya. Terima kasih banyak kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.